Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang sebelumnya tadi, kita kan sekarang masuk ke sub bab yang D tentang sistem organ dan organisme. Nah, nanti di sini kita akan belajar tentang sistem organ dan organisme. Gimana sih sistemnya? Nanti dijelaskan di sini. Apa sih sistem organ? Namanya sistem berarti dia ada banyak bagian yang melakukan fungsi kerja ya secara bersama-sama. Bermacam-macam organ pada suatu tumbuhan ataupun hewan ataupun manusia, nah itu akan memiliki suatu organ yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi kerja. Nah, organ yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi kerja itu namanya sistem organ atau akan membentuk suatu sistem organ. Nah, kemudian selanjutnya coba kita lihat ada kegiatan sistem organ dan organisme. Iya, ini harus ada patung itu. Sebutkan organ-organ yang temukan pada tubuh manusia dan telusuri fungsi-fungsinya. Jawablah. Nah, ini pakai torso atau model manusia ya pada teman-teman kalian ya. Langkah-langkahnya perhatikan torso atau biasanya di sekolah-sekolah itu kayak ada manekin penggambaran tubuh manusia itu loh. Tapi bagian organ-organ dalam ya. Diidentifikasi ya. Nah, ini bagian-bagian tubuhnya nanti kalian tulis di dalam kotak ya. Sistem organ itu adalah bentuk kerjasama antara organ untuk melakukan suatu fungsi. Melaksanakan kerjasama, setiap organ tidak bekerja sendiri ya, karena dia terdiri atas beberapa organ. Tanpa adanya kerjasama mereka nggak akan bisa melakukan suatu kerja, makanya tubuh kita nggak akan bisa kerja secara optimal. Nah, ini contohnya ini sistem organ pada manusia. Ini contohnya ya sistem pencernaan. Di sini ada mulut, lidah. Kemudian sistem pernapasan ini ada paru-paru, ada tenggorokan, ya ada hidung. Nanti kalian catat, nah fungsinya apa? Sistem pernapasan ya untuk bernafas. Nah, ini adalah gerak rangka, ini tulang ya, menyokong dan melindungi organ dalam. Ya, pintar. Kemudian adalah sistem transportasi, berarti atau sirkulasi atau peredaran darah. Ini ada jantung, arteri, vena, kapiler, dan sel-sel darah. Mengangkut oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kemudian selanjutnya ini ada sistem saraf. Berarti ada di bagian otak ya. Sistem ekskresi berhubungan dengan pembuangan ya. Ada kulit, paru-paru, ginjal. Kalau kulit berupa keringat ya. Paru-paru. Kemudian hati untuk detoksifikasi obat-obatannya. Juga ginjal. Paru-paru untuk pernapasan. Nah, ini sistem reproduksi pada manusia. Ada ovarium, rahim, dan vagina untuk perkembangbiakan. Kemudian selanjutnya mengamati organisme. Ini ada sampel air menggenang. Oh, ini cari suatu organisme ya. Contohnya di air yang menggenang. Di selokan bisa, rumah, sekolah ataupun sawah. Ada mikroskop, gelas objek. Ini ambil sampelnya ya. Ada pipet tetes. Sama prinsipnya kayak kita pakai mikroskop yang sebelumnya ya. Ambil sedikit air genangan menggunakan pipet tetes. Teteskan satu tetes pada gelas objek, kemudian ditutupkan pada penutupnya, kemudian amati preparatnya dengan menggunakan mikroskop lalu digambarkan, termasuk apa aja organismenya yang ada di situ. Kemudian selanjutnya ini ada refleksi, bisa kalian baca. Oh, ini ada kesimpulan. Kemudian ternyata ini ada rangkuman ya. Rangkuman kita tadi belajar. Nah, ada beberapa saya coba akan bacakan. Kita kan dari bab 1 itu tadi ada 4 sebab ya. Di sini kita belajar tentang organisme itu merupakan bagian hierarki struktur makhluk hidup yang membentuk suatu organisasi kehidupan. Hierarki struktur itu adalah hierarki biologi. Ya.
Nah, organisme kehidupan itu terdiri dari atom yang paling kecil, kemudian kumpulan dari beberapa atom itu akan membentuk suatu molekul. Nah, kumpulan dari molekul-molekul itu akan membentuk suatu sel. Nah, begitu juga kumpulan dari beberapa sel akan membentuk jaringan, kumpulan dari beberapa jaringan akan membentuk organ, begitu juga organ akan membentuk suatu sistem organ, sehingga terjadi suatu kehidupan dalam suatu organisme. Nah, kemudian sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan fungsi kehidupannya. Nah, sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi. Kerjasama dan interaksi di antara sel-sel ini akan menyebabkan suatu organisme dapat mempertahankan hidupnya. Sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama itu akan berkelompok ya. Kemudian kelompok sel itu akan disebut dengan jaringan. Nah, kelompok dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi disebut sebagai organ. Nah, sistem organ yang bekerja sama akan melakukan suatu fungsi tertentu. Nah, untuk mengetahui secara jelas, kita akan menjawab uji kompetensi pada bab 1. Apa aja pada bagian-bagian ini ya? Masih ingat? Apa aja bagian-bagiannya? Nanti kita kerjain bareng-bareng. Kita ulas dulu. Ada beberapa soal ya di sini. Ada 4 soal ternyata ya. Ternyata ada 4 soal, langsung dia masuk ke bab 2. Sekarang kita kerjain ini aja ya. Ini dulu, perhatikan gambar di berikut bagian-bagian penyusun sel tumbuhan. Nah, tadi di video pertama sepertinya udah kita jelaskan ya, apa aja bagian-bagian penyusunan sel, maka kita review ulang ke belakang ya. Sebentar, saya carikan dulu bagian-bagian dari selnya.